Kalian harus tahu, salib itu bukan kalah, tapi menang. Aduh, capek banget. Aku setiap hari harus jagain adik aku. Malah setiap kali dia buat salah, pasti aku terus lagi disalahin. Ya itulah resiko jadi kakak, mau gimana lagi. Betul itu, Violin. Emang tuh kadang kita di hidup tuh, walaupun bukan kita yang salah, tapi kita harus bisa berkorban untuk orang lain. Nah, bener banget itu. Ngomong-ngomong soal berkorban nih, aku jadi ingat bahwa pelajaran cornerstone kita itu sekarang juga ngomong nih tentang pengorbanan. Oh iya. gitu. Iya Berarti dong. aku harus denger banget ini. Emang judulnya apa, Kak? Judulnya itu Teladan Kristus. Oh iya, teladan Kristus. Berarti kalau berkorban itu sikap teladan Kristus ya? Mungkin atau enggak, nah kita lihat nanti. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pelajarannya, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone Connection, kalian bisa aja langsung hubungi call center Hope Channel Indonesia. Dan untuk kalian yang ingin mengikuti jalan cerita, bisa buka Alkitab di Matius 27 ayat 32 sampai 53. Mungkin kita masuk aja gak sih ke dalam Langsung cerita masuk biar aja. kita bisa jadi teladan Kristus. Oke. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang terlewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Ia Raja Israel. Bagaimanakah ia turun dari salib itu dan kami percaya akan kepadanya? Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah, Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seseorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, janganlah, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Wah, Oke, jadi ini tuh cerita lanjutan dari yang pelajaran sebelumnya ya? iya. Dan berarti dari kayak cerita ini kita bisa mendapatkan ibaratnya feel kalau seandainya Yesus ternyata di sini tuh sangat kesakitan. Sakit banget kayaknya.
Berarti Yesus ini sudah berkorban di kayu salib untuk kita ya. Iya. Jadi sekarang aku tahu kenapa berkorban itu adalah sikap teladan Yesus. Untuk tahu lebih banyak lagi, mau aku jelasin nggak? Boleh Oke, dong. boleh. Oke, jadi pada saat itu Yesus dipaksa membawa salibnya hingga naik ke Bukit Golgota. Lalu ia disalibkan bersama 2 orang penyamun. Orang banyak di situ, ada imam-imam dan juga warga-warga di sana mengolok-olok dia. Dari jam 12 sampai jam 3 siang, kegelapan meliputi seluruh pedesaan atau kota tersebut. Lalu Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu ia menyerahkan nyawanya. Saat itu juga, tabir bait Allah terbelah menjadi 2, terjadilah gempa bumi, batu-batu terbelah, dan juga orang-orang kudus, orang-orang percaya padanya bangkit. Gitu. Pasti kalian habis dari kita baca nih, dari dalam cerita, pasti banyak gak sih penasaran cerita Iya, ini tuh Iya, artinya bener apa? banget gak sih? Karena Itu menurut ya. aku ya ada beberapa kayak kalimat yang ternyata perlu penjelasan yang lebih Lebih dalam lagi gak sih? iya, Gitu. benar. Tapi kita harus tahan dulu karena kita mau mendengarkan Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu, beberapa orang yang mempelajari Alkitab percaya bahwa nama Golgota yang berarti tengkorak itu diberikan karena bentuk atau penampilan yang menyerupai tengkorak loh. Tempat ini tuh memang sudah lama dikenal sebagai lokasi untuk pelaksanaan hukuman mati. Oleh karena letaknya itu sangat strategis, tidak mudah dijangkau dari luar kota dan mudah dijangkau oleh banyak orang. Pemerintah saat itu sengaja memilih tempat seperti ini ya untuk mengeksekusi supaya bisa dilihat oleh banyak orang. Dengan harapan hukuman tersebut akan membuat orang takut dan jadi tidak berani lagi tuh melakukan kejahatan. Nah, menarik kan? Mau tahu yang lebih seru lagi? Makanya stay tune terus di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Di sini kita sudah bersama dengan Pendeta Andreas Tambunan. Shalom, Pendeta. Shalom semuanya. Gimana kabarnya Pak Pen? Baik, puji Tuhan. Kabar kalian bagaimana? Baik Baik juga, juga. Pendeta Tuhan. Mantap. Jadi Pak Pen di sini kami sudah membaca dan juga sudah merenung lah istilahnya Pak Pen. Di pelajaran Sabat ke-8 Teladan Kristus. Di sini dengan ayat inti Lukas 23 ayat 44 sampai 46, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi sebenarnya Pak Pen, gimana ya, ada banyak kalimat yang mungkin menurut kita semua atau khususnya aku juga kurang mengerti sih Pak Pen. Apalagi di sini, ketika di ayat inti kita, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Itu 3 jam itu Pak Pen, kegelapan yang menelusuri semua kota-kota, pedesaan, itu artinya apa Pak Pen? Atau kenapa kayak gitu? Iya, jadi kalau misalnya kita pelajari dari pelajaran kita ya, bahwa baik lagi kisah daripada perjalanan Yesus disalib dan bagaimana orang-orang Yahudi pun juga tidak mengakui, kan dikatakan inilah, kan lihat ya tulisan yang di atas kepala Yesus ya, betul. bahwa tulisan itu adalah raja orang Yahudi. Tapi sebagaimana orang Yahudi pun juga tidak mengakui akan keberadaan itu, maka kegelapan yang selama berlangsung selama sampai jam 3 kalau mau dibilang ya, sampai jam 3 dari sekitar jam 12 gitu ya kalau hitung-hitungan, maka kejadian itu merupakan kejadian yang membuat semua orang akan tertuju kepada Yesus. Ya. Tapi kalau mau kita lihat bahwa dalam keadaan ini pun juga kayaknya agak aneh ya gitu ya. Yesus kayaknya bisa bertahan lama di kayu salib padahal dalam keadaan kondisi fisik sudah nggak kuat gitu ya. Bahkan kalau mau dikatakan orang yang sudah banyak kehilangan darah, kalau mau hitung itu mungkin Yesus sendiri dalam waktu tempo kurang dari setengah jam mungkin sudah meninggal. Gitu ya. Tapi buktinya adalah bahwa kegelapan itu turun, bahkan terjadi selama
jam 3 gitu ya, jam 3 bukan 3 jam juga ya, bilangnya sampai jam 3, maka hal itu pun menandakan bahwa akan ada satu hal yang terjadi. Ya, maka kalau misalnya keadaannya lagi terang cerah kayak gitu, lalu kan kalau kita baca berita Alkitab ya, Iya. kita katakan ini berita Alkitab selanjutnya bahwa terjadi gempa bumi, ya kan? Terjadi gempa yang mendahsyat, bahkan semua orang juga melihat bagaimana keadaan Yesus pada saat itu. Maka kalau nggak itu terjadi yang mencekam, maka orang ngerasa bahwa benar dong, bahwa Yesus itu bukan juru selamat yang mati untuk penebus manusia. Ya, jadi memang kegelapan itu turun, bahwa surga pun juga dalam keadaan yang berduka, bahkan malaikat-malaikat pun juga yang berduka pada saat itu melihat bahwa aduh, masa sih ya raja kita harus mengorbankan dirinya mati. Ya, jadi itu merupakan suasana yang cukup mendalam, cukup bukan mendramatisir, beda. Ya, kalau dramatisir kan berarti seperti apa ya, melebih-lebihkan, melebih-lebihkan. Tapi ini tidak seperti itu. Ini menandakan bahwa memang surga pun juga dalam keadaan yang berduka, melihat bagaimana keadaan Yesus pada saat itu. Berarti kayak kegelapan itu terjadi biar semua orang tahu bahwa surga juga kayak lagi berduka. Betul sekali. Iya. Gitu. Mm-mm. Pak Pendeta, kan tadi Pak Pendeta sempat singgung surga sama malaikat berduka. Tapi kenapa sih Pak Pendeta harus Yesus yang mengorbankan diri di saat itu? Iya. Kalau misalnya kalian sendiri menggantikan Yesus, semoga. Ya, bisa kalau juga sih. kalau misalnya pendeta mungkin nggak kuat ya. Kayaknya baru pikul salib aja itu kayaknya udah jatuh rasanya banget, udah berat. berat gitu ya. Apalagi beban tubuh dan beban hidup sudah banyak. Ya, tapi kalau misalnya bicara mengapa Yesus rela untuk menderita bagi kita, maka jawabannya sebenarnya ada di dalam pelajaran kita ya pada saat ini. Kalau kita membuka akan pelajaran kita, bahwa Yesus pun juga dalam keadaannya disalib, dia pun juga mengatakan kepada Bapaknya kan, katakan kalau di Alkitab kan Eli Eli lama sabatani kan. Apa artinya? Tuhan, mengapa kau meninggalkan? Ya, itu sebenarnya reaksi yang normal sebagai manusia. Karena Yesus pun juga datang sebagai manusia. Tapi Yesus pun tetap ingat bahwa tujuannya datang ke dunia ini untuk satu misi penyelamatan. Ya, maka Yesus kembali teringat, meskipun dalam keadaan manusia, kan kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai manusia mau bantu dalam pelayanan gitu ya, tapi di awal-awal aduh sungguh-sungguh aduh capek nih, aduh gitu ya, aduh nih teman-teman gak ada yang datang latihan gitu ya, pasti ada rasa gundah gulana seperti itu. Ya, tapi kembali lagi bahwa Yesus pun juga mengingat akan misinya, mengingat akan tujuannya, bahwa ini yang diselamatkan ini manusia, ciptaan yang memang dia bentuk dengan tangannya sendiri. Ya, bahkan diberikan nafas kehidupan oleh dirinya. Maka daripada itu, Yesus ingin saya berikan satu contoh bagi kita. Kembali lagi kepada judul kita adalah teladan Yesus. Ya, maka Yesus ingin katakan bahwa ini loh harga yang besar, harga yang tidak main-main yang diberikan, bahwa upah dosanya itu adalah Yesus sendiri harus mati di kayu salib. Maka teladan yang Yesus katakan bahwa dalam segala pelayanan yang ada, dalam segala kegiatan yang ada, lakukanlah semuanya itu sebisa mungkin, sekuat mungkin. Ya, karena Yesus melakukan semuanya itu nggak setengah-setengah. Ya, kalau Yesus setengah-setengah, ya maka beda cerita gitu ya, beda cerita lagi. Mungkin Alkitab setengahnya udah beda nih ceritanya. Tapi Yesus lakukan semuanya tidak setengah-setengah, bahkan kalau mau dikatakan sepenuh hatinya. Ya, kalau salah satu kutipan juga kutipan rohani ya dikatakan bahwa dalam Yesus disalib pun juga, Yesus pun juga dalam keadaan posisi mendoakan orang-orang pada saat itu. Ya, jadi sebenarnya cukup luar biasa apa yang Yesus lakukan, bahwa meskipun dia tertindas, meskipun dia kalau bahasa kita terzolimi gitu istilahnya, terzolimi seperti itu, maka Yesus pun juga masih punya jiwa yang besar untuk orang-orang yang menyakiti dirinya. Mungkin seperti itu. Berarti Yesus kayak walaupun sudah berkorban, tapi dia tetap memberikan hatinya dengan sepenuh, dengan sepenuh hati, dengan setengah-setengah. Betul. Nah, pendeta, kalau Yesus sudah berkorban tadi di kayu salib, gimana sih penyaliban Yesus ini dapat membuktikan kasih Allah kepada kita? Iya. Nah, ya. Gimana ya? Ya, jadi memang pada dasarnya adalah keselamatan ini
diberikan untuk semua orang. Ingat ya bahwa Roma 6 ayat 23 ya, dan Roma 3 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut, maka karena dosa itu hilanglah kemuliaan Allah daripada kita. Ya, maka semuanya itu mengakibatkan bahwa manusia itu nggak bisa lepas dari namanya keberdosaan. Kalau misal manusia berdosa, maka upahnya adalah kematian itu sendiri. Maka harus ada seseorang yang menyelamatkan manusia dari kematian itu. Ya, jadi teman-teman, kalau dikatakan mana sih kasihnya Allah gitu ya dari penyalipannya, justru itu. Kalau misalnya Allah nggak mati bagi kita ya manusia, maka kita pun juga akan tetap mati di dalam dosa. Ya, kalau mati di dalam dosa berarti sia-sia dong kita dong sampai sekarang ini gitu ya. Benar. Tapi kalau misalnya bukan karena penyalipan Yesus pada saat itu, Yesus mati di kayu salib, maka kita pun juga menerima upah untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu dia. Dibebaskan dari segala dosa, dibebaskan dari segala dosa, tapi tidak dengan willingnya kita, tidak dengan usahanya kita. Itu dia usahanya kita. Maka baik sekali bagaimana perjalanan Yesus, bahkan kalau mau kita lihat setelah Yesus mati di kayu salib pun juga, bagaimana perjalanannya pun juga, Yesus tetap memberikan peluang kepada semua orang yang mau datang kepadanya. Jadi nggak hanya murid-murid Yesus gitu ya, hanya orang-orang terdekatnya saja, enggak. Tapi semua orang. Jadi jangan kita merasa bahwa Yesus mati di kayu salib hanya untuk kita, tidak. Tapi itu untuk semua orang, dan inilah menjadi salib kita untuk kita bagikan juga kepada siapapun yang kita temui. Jadi Pak Pendeta bukan hanya orang-orang kita saja ya Pak Pendeta yang bisa dihapuskan dosanya, tetapi orang-orang yang mungkin yang lain juga gitu ya. Iya, tapi semua orang beda-beda kan. Betul, tapi ingat kita pun juga harus kenalkan kepada mereka siapa Yesus. Iya. Gitu. Kalian penasaran nggak sih sama pendapat teman-teman kita juga tentang pelajaran ini? Oh iya. Ya juga sih. Aku mau denger deh dari pendapat-pendapat mereka. Ya kan? Yaudah kita dengerin aja ya pendapat teman-teman kita dari segmen Apa Pendapatmu? Apakah yang tertulis di salib Yesus? A. Yesus adalah Tuhan. B. Yesus adalah anak Allah. C. Yesus menyelamatkan. D. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. D. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Siapakah yang diperbolehkan bebas oleh Pilatus sebagai pilihan rakyat, tetapi akhirnya mereka memilih menyalibkan Yesus? A. Bartimeus. B. Barabas. C. Barnabas. D. Bartolomeus. Jawabannya apa? Sekarang. Barabas. Simon, orang yang memikul salib Yesus, berasal dari A. Kirene, B. Yerusalem, C. Roma, D. Alexandria. Nadine, Akhirnya. apa yang dilakukan Petrus ketika orang-orang menuduh dia adalah murid Yesus? A. Ia mengakuinya dengan berani. B. Ia berdoa agar dikuatkan. C. Ia menyangkal Yesus 3 kali. D. Ia melarikan diri ke padang gurun. Sama lagi. Sama ya. Oke, ulang ya. Turun Sekarang dulu. ya. Gitu aja. 3, 2, 1. Dan jawab. C. Menyangkal 3 kali. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Ternyata pendapat teman-teman kita itu luar biasa banget ya. Iya pinter-pinter banget bisa Pinter jawab banget sih. bener lagi. Iya, ya itu kan? artinya mereka belajar Alkitab sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh Iya. bener banget. Kayak ada beberapa pertanyaan yang menurutnya sulit ya, tapi mereka bisa jawab. bisa jawab. Iya bener. Berarti memang pemahaman Alkitab mereka nggak main-main. Bener Berarti. banget. Betul-betul. Tapi Pak Pen, dari pendapat teman-teman dan juga dari penjelasan kita, apa kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini? Iya. Oke, menjadi satu kesimpulan dalam pelajaran kita di pelajaran yang ke-8 dengan judul Teladan Yesus adalah bagaimana pengorbanan Yesus lakukan, bahkan kita pun juga diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena
pengorbanan yang Yesus lakukan bukan hanya sekedar waktu, tapi juga dalam semua aspek yang Yesus lakukan. Yesus inginkan, Yesus juga berikan kepada kita bahwa mengikuti Yesus itu adalah satu hal yang luar biasa. Ya mungkin teman-teman pun juga, karena dimanapun kita berada, merasa bahwa janganlah nantilah waktu sudah dewasa aja, kalau sudah berkeluarga, baru dekat sama Yesus. Tapi enggak, semuanya itu dilakukan dari usia yang kita miliki pada saat ini. Ya, dari usia muda, bukan pada saat sudah tua ataupun sudah berkeluarga. Tapi ingat bagaimana perjalanan Yesus, bagaimana pengorbanan Yesus lakukan di kayu salib, itu semua dilakukan untuk kita semua. Maka teladan yang Yesus berikan kepada kita, harus kita patut contoh, kita lakukan, sebagaimana Yesus pun juga mengetahui bahwa kita pun juga sanggup melakukannya. Namun jika ada seseorang di lingkungan kita yang mengatakan bahwa janganlah ya, nggak bisa semua perintah Yesus dilakukan, maka jangan dengarkan hal tersebut. Yesus inginkan bahwa jika Yesus bisa lakukan, kita pun juga bisa melakukannya, bagaimana kita pun juga bergantung kepada Tuhan di setiap harinya. Ingat teman-teman, bahwa pelajaran ini dikembalikan kepada kita bahwa karena Yesus, ya kasih karunia Yesus ada, dan Yesus telah mati bagi kita, maka Yesus pun juga menjanjikan kepada kita satu janji, yaitu untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang sudah diberikan kepada kita semua. Amin. Berarti ada banyak pelajaran gitu yang ya kita bisa dapat. kita ambil. Jadi Iya. teladan Kristus. Pak Pendeta boleh doain kita dan juga teman-teman yang sedang menonton untuk mengingat pelajaran kita agar tidak dilupakan, Pak Pendeta. Oke, baik. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh mulia dan agung Engkau ya Allah Bapa. Oleh karena pengorbanan Engkau di kayu salib yang menjadikan satu teladan bagi kami, bahwa kami pun juga harus memiliki kehidupan yang sempurna di hadapan Engkau, bahkan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk dapat memiliki karakter sama seperti diri-Mu, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan kami untuk menjadi pekabar-pekabar surgawi yang pada saat ini pun juga misi Tuhan sedang dijalankan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau pun juga akan memberkati seluruh anak-anak Cornerstone dimanapun kami berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio dan dimanapun kami pun berada. Kiranya kasih daripada surga menjadi bagian kami. Bahkan apabila ada anak-anak Cornerstone pada saat ini dalam keadaan kurang sehat, kira tangan Tuhan pun juga yang tidak kelihatan menjamah mereka, bahkan memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semoga dengan ini kita dan juga teman-teman yang menonton bisa menjadi teladan Kristus yang baik. Amin. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.